selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Miss harap kabar kalian hari ini baik-baik saja ya. Nah, pada pembelajaran tematik hari ini kita akan menuju ke tema 2. Tema 2 kita akan belajar mengenai menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1 manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1-3. Selamat belajar. Pembelajaran 1. Di pembelajaran 1 kita akan belajar mengenai dongeng. Jadi kita akan mengenal dongeng. Yang pertama, pengertian dongeng. Dongeng adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi atau biasa disebut cerita khayalan. Unsur-unsur intrinsik dongeng itu ada 6. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok yang ada di dalam cerita. Kemudian yang kedua, tokoh. Tokoh adalah pemain yang ada di cerita. Yang ketiga, penokohan. Penokohan adalah karakter atau watak tokoh di dalam cerita. Yang keempat, alur. Alur adalah peristiwa yang terjadi atau jalannya cerita. Kemudian yang kelima, latar. Latar adalah sesuatu yang mengenai waktu, suasana, atau tempat di dalam cerita. Kemudian yang terakhir itu ada amanat. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Jenis-jenis dongeng. Dongeng dibagi menjadi 5. Yang pertama, mite. Mite adalah dongeng berisi tentang makhluk halus. Yang kedua, sage. Sage adalah dongeng berisi tentang keberanian, pahlawan. Fabel. Fabel adalah dongeng berisi tentang kehidupan hewan. Kemudian yang keempat, legenda. Legenda adalah dongeng berisi tentang sesuatu yang dianggap terjadi. Dan yang terakhir, yang kelima, itu parabel. Parabel adalah dongeng berisi tentang nilai-nilai pendidikan dan pesan moral. Nah, apakah kalian sudah membaca dongeng kisah pohon tomat dan pohon mangga? Nah, jika kalian belum membaca ceritanya, silakan kalian buka buku tema 3B pada halaman 3-4. Ya, setelah kalian membaca, dalam dongeng tersebut, unsur-unsur intrinsiknya adalah yang pertama, tema. Temanya menghargai diri sendiri. Kemudian tokohnya ada pohon tomat, pohon mangga, dan pohon beringin. Yang ketiga, penokohan. Pohon tomat dia memiliki watak iri hati dan sombong. Kemudian pohon mangga memiliki watak iri hati, dan pohon beringin memiliki watak bijaksana. Selanjutnya keempat, latar. Latarnya itu dia di suatu negeri tumbuhan. Yang kelima, alur. Alurnya alur maju. 6, amanat. Untuk amanatnya ini adalah kita harus bangga dengan keadaan diri kita apa adanya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai penjumlahan yang hasilnya sama dengan ruas kanan dan ruas kiri. Silakan perhatikan contoh berikut. Contoh 1. 25 ditambah 15 sama dengan 40. Ini sama artinya dengan 15 ditambah 25 sama dengan 40. Jadi 25 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 25. Ini merupakan penjumlahan yang dibolak-balik ya anak-anak. Jadi hasil dari ruas kiri dan ruas kanan itu akan sama. Silakan perhatikan contoh kedua. 130 ditambah 950 sama dengan
1080. Kemudian 950 ditambah 130 sama dengan 1080. Jadi 130 ditambah titik-titik-titik sama dengan titik-titik-titik ditambah 130. Ada yang bisa menjawab? Kira-kira angka berapa di titik-titik tersebut? Ya, tepat sekali. Jadi jawabannya adalah 950 ya. 130 ditambah 950 sama dengan 950 ditambah 130. Nah, sekarang kita akan belajar lagu Lihat Kebunku. Lagu Lihat Kebunku ini diciptakan oleh Ibu Sud dengan tempo Andante. Nah, sekarang mari kita nyanyikan lagu Lihat Kebunku bersama-sama ya. Nah, nanti kalian bisa pelajari lagi lagu tersebut di rumah ya anak-anak. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran 2. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk manusia. Misalnya, tumbuhan membuat udara semakin sejuk dan sebagai bahan makanan. Selain tumbuhan, hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Kita harus bersyukur atas karunia Tuhan tersebut. Banyak cara yang dapat kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Salah satu caranya adalah dengan menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Nah, bersyukur kepada Tuhan seperti yang tadi sudah Miss sebutkan, itu merupakan salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila, di mana pada sila tersebut memiliki simbol bintang. Jika kalian perhatikan, bintang itu memiliki warna dasar yaitu hitam. Di sini artinya warna hitam itu menggambarkan alam semesta. Sementara untuk bintang menggambarkan sebagai penerang di alam semesta. Bagaimana sikap kita terhadap tumbuhan dan hewan? Ada yang bisa jawab? Ya, sikap kita yaitu harus saling menjaga keberadaannya dan kita tidak boleh merusak tumbuhan dan hewan. Sikap bersyukur dapat kita tunjukkan dengan cara menyayangi makhluk hidup. Nah, selain itu, sikap bersyukur bisa kita tunjukkan dengan cara mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah membantu kita. Misalnya, kita berterima kasih kepada orang tua kita karena sudah membesarkan kita dengan baik. Orang yang bersyukur adalah orang yang memiliki sikap rendah hati. Dan sebaliknya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita berterima kasih kepada tumbuhan? Ada yang bisa jawab? Ya, cara kita berterima kasih kepada tumbuhan itu dengan cara merawat tumbuhan dengan baik. Misalnya diberi pupuk, diberi air, ya, dan sinar matahari yang cukup. Pertanyaan selanjutnya lagi, bagaimana cara kita berterima kasih kepada hewan? Ya,
dengan cara memberi makan, memberi minum, dan memberi kandang yang bersih. Jangan lupa, orang yang pandai bersyukur akan disukai oleh Tuhan dan teman kita. Kalau teman-teman kita suka dengan kita, berarti kita akan memiliki banyak teman. Kalian suka tidak memiliki banyak teman? Ya, sekarang kita ke pembelajaran 3. Salah satu manfaat tumbuhan adalah sebagai sumber makanan. Contohnya, buah-buahan yang baik untuk kesehatan. Buah-buahan banyak dijual di pasar, seperti lagu berikut ini. Kalian masih ingat lagu Pepaya Mangga Pisang Jambu? Lagu ini diciptakan oleh Adi Karsa. Sekarang, ayo kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Papaya, mangga, pisang, jambu dibawa dari pasar Minggu. Di sana banyak penjualnya, di kota banyak pembelinya. Papaya, buah yang berguna, bentuknya sangat sederhana. Rasanya manis tidak kalah, membikin badan sehat segar. Papaya, jeruk, jambu, rambutan, duren, duku, dan lain-lainnya. Marilah, mari kawan-kawan semua membeli buah-buahan. Papaya, makanan rakyat, karena sangat bermanfaat. Harganya juga tak meningkat, setalen tuan boleh angkat. Papaya, jeruk, jambu, rambutan, duren, duku, dan lain-lainnya. Marilah, mari kawan-kawan semua membeli buah-buahan. Ya, bagaimana lagunya? Asik bukan? Nah, nanti kalian coba belajar lagi ya menyanyikannya di rumah. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Jika ada yang perlu kalian tanyakan, silakan langsung hubungi Miss melalui WA pribadi ya anak-anak. Terima kasih, sampai jumpa, bye.